Kita kan kadang-kadang miris. Yang lagi ribut sekarang, yang sedang perang sekarang, saudara-saudara kita muslimin. Ya, perang yang tak berkesudahan di Yaman, Syria, Lebanon. Siapa mereka? Orang yang bilang la ilaha illallah. Orang-orang yang Al-Quran turun di situ. Orang-orang yang seharusnya lebih paham Al-Quran. Kita coba renungkan ketika pesawat yang dibawa oleh seorang muslim terbang bawa bom dijatuhkan di negeri muslim. Bisa jadi sebelum dia terbang dia sholat duha, dan bisa jadi orang yang sedang dia bom sedang sholat duha. Nabi bilang ini akan datang zaman itu. Rubba qari'ul Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang baca Quran tetapi nanti Quran malah anaknya. Nauzubillah. Takut kita itu. Dan yang paling penting itu akhlaknya akhlak Quran. Jangan sampai dia hafal Quran, dia berdiri di atas mimbar ketika dia berbicara, ucapannya mengadu domba antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, mencaci satu kelompok dan kelompok yang lain, menghardik satu kelompok dan kelompok yang lain. Apakah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tapi tidak. Kita ingat sejarah. Siapa yang tikam Ali bin Abi Thalib? Radhiyallahu ta'ala. Siapa yang tikam beliau? Yang tikam beliau orang yang saimun fin nahar, tiap siang dia puasa. Qaimun bil lail, tiap malam bangun malam. Talil Quran dia. Talil Quran, orang yang baca Quran dan bacaannya indah, merdu. Dan menurut kejadian sebelum Ali bin Abi Thalib tertikam, beberapa waktu sebelumnya Ali bin Abi Thalib lewat sama teman-temannya, sahabat-sahabat dia. Malam-malam dengar di sebuah rumah ada orang sedang baca Quran dengan begitu merdunya. Ali bin Abi Thalib berhenti. Tanya siapa dia, disebut namanya. Terus apa kata Ali bin Abi Thalib? Nanti kalian akan lihat orang ini akan berhadapan dengan pasukan kita. Betul ternyata. Dan ada hadis Nabi dari jalur sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi menceritakan tentang kondisi hari akhir, bagaimana Allah ketika di pengadilan ilahiyah ada 3 hamba Allah. Yang satu adalah hamba Allah yang ahli sedekah, yang satu mujahid fisabilillah, yang satu hamba Allah yang hidup bersama Quran. Itu datang hamba Allah yang mujahid fisabilillah, datang dengan darah masih bercucuran di tubuhnya. Allah, kau siapa? Saya mujahid fisabilillah. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Dan para malaikat semuanya berteriak, kadzabta. Lalu Allah berkata kepada, bukankah engkau dahulu ketika berangkat ke medan tempur, dalam hatimu terucap, saya akan dikenang oleh keluarga saya sebagai pahlawan. Nama saya jadi nama jalan, jadi prasasti. Bukankah begitu dia tertunduk? Lalu kata Allah sama malaikat, hampaskan dia ke neraka. Ditarik Pak, buang ke neraka. Kakinya di atas, kepala di bawah, dibuang. Datang lagi hamba Allah ahli sedekah. Hadisnya cukup panjang, saya persingkat hadis ini. Ahli sedekah, Allah tanya, kau siapa? Saya hamba oleh Allah yang sedekah dengan harta yang kau berikan kepadamu. Saya bagi-bagi di jalanmu. Kata Allah, kadzabta, kau berdusta. Bukankah engkau hambaku yang ketika membagi-bagi sedekah itu hatimu muncul ya, orang akan puji, tetanggaku akan mengatakan, lihat itu si dermawan. Lalu Allah bilang sama malaikat, hempaskan dia ke neraka.
Yang terakhir, hamba Allah dari rumah. Siapa engkau? Saya hamba-Mu ya Allah, hidup bersama Quran, melantunkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran. Allah katakan, kadzabta, kau berdusta. Bukankah engkau dahulu ketika engkau sedang melantunkan firman-Ku, hatimu berucap, lihatlah aku sedang dipuji oleh banyak orang dengan suaraku yang merdu. Berapa banyak orang yang menangis ketika mendengar suaraku. Allah bilang, dia diam. Allah mengatakan, lepaskan dia ke neraka. Dan riwayat hadis ini, di ujung hadis ini kata Nabi, malaikat Allah bertanya, ya Rabb, kenapa jadi begini? Allah bilang sama malaikat, wahai para malaikat, tugas kalian adalah mencatat amalan hambaku secara zahirnya, lahiriahnya. Adapun amalan hambaku secara batinnya, tugasku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa puasa itu Allah katakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Allah bilang puasa itu untukku, karena puasa itu banyak amalan hatinya. Banyak orang terlihat berpuasa, matanya cekung, mukanya lesu, jalannya sempoyongan, tapi Allah catat tidak sebagai orang berpuasa. Kenapa? Hatinya tidak berpuasa. Masih ada ujub, takabur, ria, hasudnya masih tinggi. Maka kita bilang kita bersama Quran harus betul-betul bersama Quran. Kita berusaha agar menjadi ahlul Quran. Menjadi ahlul Quran itu bisa jadi dengan cara menghafalnya, bisa dengan cara mendukung program-program ahlul Quran. Kita lihat ada pesantren yang khusus tahfiz, ada perlu apa? Nanti kita menjadi bagian daripada ahlul Quran. Kita lihat ada anak-anak santri yang perlu kita angkat jadi anak. Dia santri khusus tahfiz, kita punya lebih rezeki, kita ambil dia jadi anak-anak, kita biayai hidupnya, nggak akan rugi. Serahin makanan ke pesantren-pesantren tahfiz, ke pesantren-pesantren yang tak khusus mengajarkan tentang Quran, tafsir dan lain sebagainya, nggak akan rugi. Kenapa? Makanan yang kita antar itu tepat sasaran. Kalau kita bagi-bagi di pinggir-pinggir jalan, bisa tepat, bisa nggak tepat. Nanti kalau bulan Ramadan buka puasa, itu kan kalau kita siapkan bisa tepat sasaran, bisa tidak tepat sasaran. Kadang-kadang yang tidak puasa ikut buka puasa, lihat makanan banyak. Tapi kalau kita bawa di rumah tahfiz, kita bawa di pesantren, insya Allah tepat sasaran. Yang makan ustadznya, yang makan gurunya, yang makan santri-santrinya.